Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah dan keragaman hewan atau fauna tanah itu cukup besar. Arthropoda atau hewan beruas-ruas itu mendominasi kelompok fauna tanah di samping kelompok taksa yang lain. Misalnya cacing tanah, kemudian ada cacing renik atau nematoda, dan moluska. Mereka umumnya dikelompokkan berdasarkan ukuran tubuhnya, yaitu mikrofauna, mesofauna, dan makrofauna. Seperti saya jelaskan pada video sebelumnya, hewan atau fauna tanah itu memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di dalam tanah. Jejaring makanan yang terbentuk di dalam tanah itu sebagian besar dibentuk oleh fauna tanah ini yang bisa mempengaruhi kehidupan jejaring makanan yang berada di atas tanah. Artinya fauna tanah dengan segala peranannya akan mempengaruhi nasib tanah yang kemudian akan menentukan nasib kehidupan tumbuhan, hewan, dan mikrobia yang hidup di atas tanah. Oleh karena itu pada video ini saya akan membahas fungsi-fungsi penting yang diperankan oleh fauna tanah karena mereka bisa menentukan baik buruknya ekosistem secara keseluruhan. Setidaknya ada 4 fungsi ekosistem yang diperankan oleh fauna tanah. Yang pertama adalah mengubah dan memodifikasi struktur fisik tanah melalui aktivitas fisik. Ketika cacing tanah itu bergerak di dalam tanah, maka mereka harus menggali, kemudian memindahkan tanah galian tadi ke permukaan tanah. Aktivitas ini membuat tanah yang semula keras menjadi lebih gembur dan remah. Rayap pekerja ini sedang membuat sarang. Mereka akan menggali lubang, kemudian membuat gundukan sarang dengan cara menempelkan butir-butir tanah yang sudah dibentuk sedemikian rupa menggunakan liurnya untuk menyusun dinding sarang. Lubang-lubang di bawah tanah yang dibuat oleh rayap tadi menyebabkan aliran air dan udara di dalam tanah itu menjadi lebih lancar. Fungsi berikutnya adalah menguraikan bahan organik dan memutarnya kembali sehingga dapat digunakan oleh organisme yang hidup di atas tanah. Cacing tanah dan rayap adalah 2 contoh fauna tanah yang dianggap bermanfaat karena bisa membersihkan lingkungan dengan menguraikan sisa-sisa atau sampah organik, misalnya jaringan tumbuhan atau hewan yang membusuk, limbah rumah tangga, dan semacamnya. Di ekosistem hutan, kehadiran rayap itu bahkan dianggap sangat penting karena mereka mampu menghancurkan jaringan tumbuhan yang umumnya sulit diuraikan karena mengandung senyawa-senyawa rantai panjang semacam selulosa atau lignin. Dengan bantuan mikrobia simbion yang hidup di ususnya, rayap mampu menguraikan senyawa-senyawa tadi. Makanya fauna tanah semacam rayap ini sering dijuluki sebagai tukang bersih-bersih sampah organik di hutan. Fauna tanah juga bisa menjalankan fungsi menjaga kesehatan tanah, terutama terhadap pengaruh buruk bahan-bahan cemaran beracun. Menurut hasil penelitian, cacing tanah bisa digunakan untuk membersihkan tanah yang tercemar senyawa aromatik PAH, limbah yang dihasilkan dari proses ekstraksi dan produksi batu bara dan minyak. Fauna tanah juga bisa difungsikan untuk mengelola dan mengontrol populasi organisme yang lain. Beberapa jenis arthropoda adalah hewan tanah yang bisa memangsa hewan lain, misalnya cacing tanah, rayap, dan beberapa jenis hewan tanah yang lain. Tungau predator yang hidup di tanah ini bisa memangsa beberapa jenis organisme merugikan, di antaranya nematoda parasit tanaman dan bahkan serangga yang hidup di atas tanah, yaitu thrips dan lalat pemakan akar. Fauna tanah berukuran kecil semacam kolembola juga bisa dimanfaatkan oleh predator semacam laba-laba ini sebagai pakan tambahan jika mangsa utama mereka susah ditemukan. Beberapa fauna tanah, salah satunya cacing tanah, makan pada jamur atau jenis mikrobia tanah, yang beberapa di antaranya itu adalah patogen pada tanaman. Bioturbasi didefinisikan sebagai aktivitas pengubahan atau modifikasi atau pengolahan kembali tanah atau sedimen oleh hewan atau tumbuhan. Aktivitas hewan meliputi membuat lubang di dalam tanah atau meliang, kemudian memakan dan mencernakan bahan tertentu, dan akhirnya mereka mengeluarkan kotoran. Semut ini bisa kita sebut sebagai perancang, pengubah, dan pengelola ekosistem karena aktivitas membuat sarang dan mencari pakan di dalam lorong-lorong yang mereka buat. Di dalam sarang, semut-semut muda yang belum bisa berjalan ini akan diberi pakan oleh semut pekerja hingga tumbuh sempurna menjadi semut yang baru. Semut-semut baru ini akan meneruskan pekerjaan untuk memperluas sarang atau bermigrasi ke lokasi yang lain. Aktivitas tadi menyebabkan tanah menjadi gembur dan juga lebih subur oleh kotoran yang dikeluarkan oleh semut-semut tadi. Kemudian ini adalah cacing peliang yang hidup di bawah permukaan tanah. Yang satu adalah cacing anesik yang membuat liang vertikal yang cukup dalam di tanah.
Jika cacing ini menghuni tanah yang cukup keras, struktur lubang seperti itu akan membuat air di permukaan tanah bisa masuk ke bawah, sehingga bisa meningkatkan kebasahan tanah dan mengurangi kecepatan aliran air di permukaan tanah pada saat hujan yang lebat. Secara fisik dan biologis, cacing ini berperan penting mengurangi erosi, serta membantu pertumbuhan akar tumbuhan dan perkembangan mikrobia. Jenis yang kedua adalah cacing endogeik, yaitu cacing peliang yang membuat lubang horizontal di bawah permukaan tanah. Aktivitas meliang cacing ini bisa meningkatkan aerasi dan aliran air di dalam tanah, sedangkan aktivitas makannya itu bisa membantu mendistribusikan hara dan bahan organik dengan lebih merata. Siklus hara atau disebut juga siklus ekologis didefinisikan sebagai pergerakan dan pertukaran bahan organik dan inorganik yang dapat dimanfaatkan kembali oleh organisme. Ini adalah cacing yang makan pada sisa-sisa jaringan tumbuhan, hewan, dan mikrobia yang mereka temukan di permukaan tanah. Hasil aktivitas makan ini mengubah ukuran bahan-bahan organik tadi menjadi serpian-serpian yang lebih kecil, tetapi memiliki luas permukaan yang lebih besar, yang tentunya akan mempercepat jamur dan bakteri menjalankan proses penguraian enzimatik. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa kotoran yang dikeluarkan oleh cacing itu ternyata sangat kaya hara-hara esensial, terutama nitrogen, fosfor, dan kalium. Rayap memainkan peran sangat penting pada proses siklus hara di wilayah tropik dan subtropik. Pakan utama serangga ini adalah jaringan tumbuhan yang telah mati, termasuk kayu, daun, dan rumput-rumputan. Jaringan tumbuhan yang umumnya mengandung lignin dan selulosa ini bisa dengan mudah dirombak oleh rayap, karena mereka bersimbiosis dengan bakteri dan protozoa yang hidup di dalam ususnya. Di samping rayap sendiri itu memang menghasilkan enzim-enzim pengurai pada ususnya. Misalnya, usus depan dan tengah menghasilkan enzim selulase, hemiselulase, dan peroksidase. Sedangkan usus belakang menghasilkan enzim-enzim yang jumlahnya lebih banyak lagi, termasuk glukosidase yang bersama dengan endoselulase dan eksoselulase digunakan untuk menguraikan selulosa. Hasil proses pencernaan oleh rayap ini adalah kotoran yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang kembali lagi ke tanah untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh tumbuhan. Aktivitas perombakan bahan organik oleh rayap ini juga memicu pembentukan humus, yaitu bentuk stabil dari bahan organik yang bisa memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburannya. Kolembola atau dikenal dengan nama ekor pegas adalah salah satu arthropoda tanah yang berperan penting dalam memutar siklus hara. Hewan yang hidup di antara serasa ini makan pada daun kering dan bagian tumbuhan yang gugur, hifat jamur, dan bakteri. Beberapa jenis hewan tanah mempunyai kemampuan menghancurkan dan menguraikan bahan polutan. Salah satunya adalah cacing tanah yang banyak digunakan untuk membersihkan tempat dari sisa bahan beracun semacam pestisida dan logam berat. Hewan ini bisa menghilangkan bahan racun melalui dua cara. Yang pertama secara langsung, yaitu melalui proses penyerapan oleh kulit dan pencernaan oleh sistem pencernaannya. Kemudian produksi vermikompos yang dihasilkan oleh cacing ini bisa menjadi tempat berkembang biak mikrobia yang beberapa di antaranya itu berpotensi menguraikan bahan racun tadi. Rayap juga bisa melakukan hal yang sama. Seperti saya sampaikan di depan tadi, pakan utama rayap itu adalah bahan yang mengandung selulosa, semacam jaringan tumbuhan yang telah mati dan bahan organik yang lain. Ketika mereka menguraikan bahan-bahan tadi, mereka juga membongkar polutan yang terikut di dalamnya. Sehingga selain menjalankan proses memutar siklus hara, rayap juga sekaligus menurunkan konsentrasi polutan. Kemudian rumah rayap rupanya menjadi pusat aktivitas bermacam-macam bakteri dan jamur yang bisa menguraikan bahan-bahan beracun, termasuk logam berat dan polutan organik menjadi bahan lain yang lebih aman. Rumah rayap ini juga memiliki sifat unik, yaitu bisa mengikat bahan beracun, misalnya timah dan bahan lain, sehingga mereka tidak mudah terikat ke jaringan makhluk hidup, atau dengan kata lain, daya meracunnya menjadi menurun. Akhirnya bahasan tadi menunjukkan kepada kita peran-peran penting dan unik dari hewan tanah yang mampu memperbaiki kualitas lingkungan melalui proses penguraian bahan organik, perubahan struktur tanah, dan penguraian bahan beracun. Jadi manusia harus berupaya untuk menjaga keberadaan mereka di alam dan memberi kesempatan pada mereka untuk menjalankan fungsi-fungsi yang penting tadi. Lalu upaya apa saja yang harus dilakukan oleh manusia? Nah, kita akan membahasnya di video mendatang.
Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.